warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah mengenai Nabi Ilyasa alaihi salam. Nama Ilyasa disebut pada kisah Nabi Ilyas alaihi salam ketika ia dikejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Ilyasa. Kemungkinan besar, Ilyasa tinggal di lembah sungai Yordania. Ketika Nabi Ilyas bersembunyi di rumah Ilyasa, usia Ilyasa masih sangat belia. Dan ia menderita penyakit yang tak kunjung sembuh. Atas izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ilyas membantu menyembuhkan Nabi Ilyasa dan akhirnya ia mendampingi Nabi Ilyas dalam perjalanan dakwahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-An'am ayat 86 yang artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas kaum di masanya. Pada masa Nabi Ilyasa alaihissalam, rakyat atau kaumnya hidup dengan aman dan makmur karena mereka menaati ajaran Nabi Ilyasa alaihissalam. Pada perjalanan dakwahnya, Nabi Ilyasa juga mendapati bahwa manusia begitu mudahnya berpaling ke jalan yang sesat. Padahal mereka sempat mengikuti ajaran Ilyas untuk meninggalkan pemujaannya pada berhala. Namun mereka tetap tak mendengarkan seruannya Ilyasa, sehingga mereka kembali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bencana kekeringan yang luar biasa. Ancaman Nabi Ilyasa membuahkan hasil. Pada akhirnya mereka menaati ajaran Nabi Ilyasa alaihi salam. Namun setelah Nabi Ilyasa wafat, mereka kembali ke jalan yang sesat. Pada perjalanan dakwah Nabi Ilyasa senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan oleh Nabi Ilyas alaihi salam. Dan pada kitab suci Al-Quran, kisah Nabi Ilyasa ini tidak teruraikan secara jelas. Namun terdapat pada salah satu surat ayat 48 yang berbunyi, dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya adalah orang-orang yang paling baik. Dari kisah Nabi Ilyasa ini kita mendapatkan begitu banyak hikmah, yakni senantiasa bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, pantang menyerah dalam berdakwah, dan amanah dalam menjalankan tugas Rasul sebelumnya. Dari kisah ini kita juga mendapatkan hikmah bahwa kesombongan akan hanya mendatangkan azab dan ketaatan akan membawa kemakmuran. Semoga dari kisah ini kita mendapatkan begitu banyak berkah dan pelajaran. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.